Pernah saya pikir kalau usaha kecil mulai berkembang, hidup bakal lebih tenang. Barang mulai jalan, toko bertambah, uang harian mulai masuk terus. Bahkan bahan baku sudah bisa stok tanpa harus bingung cari pinjaman lagi. Rasanya seperti keluar dari lubang gelap setelah bertahun-tahun hidup dikejar hutang. Tapi ternyata saat usaha mulai naik, masalah baru datang dari tempat yang tidak pernah saya curigai sebelumnya. Bukan dari kompetitor, bukan dari pelanggan, tapi dari orang yang setiap hari saya percaya membawa produk saya ke toko-toko. Dari sales sendiri. Dan malam itu saya sadar, usaha kecil bukan hancur karena barang tidak laku, tapi sering hancur karena orang dalam mulai bermain sendiri. Awalnya semua ini cuma usaha receh. Jajanan kecil yang saya titipkan dari warung ke warung dengan motor tua dan tenaga seadanya. Dulu tiap pagi saya bangun dengan pikiran yang sama. Hari ini cukup nggak buat muter lagi besok. Kadang uang hasil jualan habis buat bensin dan makan. Tapi pelan-pelan keadaan berubah. Produk mulai dikenal, beberapa toko mulai minta restock rutin. Dan nama usaha kecil saya mulai disebut dari mulut ke mulut. Rasanya beda sekali waktu pertama kali bisa stok bahan baku agak banyak tanpa takut uang habis di tengah produksi. Gudang kecil mulai penuh kardus jajanan. Tiap malam ada suara plastik kemasan, bau bumbu, dan hitungan uang receh yang lama-lama jadi tumpukan. Dari situ saya mulai berpikir, mungkin hidup benar-benar mulai membaik. Karena permintaan makin banyak, saya mulai rekrut beberapa sales untuk bantu distribusi ke toko-toko. Awalnya bangga sekali melihat produk saya dibawa orang lain keliling kota. Motor sales berangkat pagi membawa dus-dus snack dengan nama brand kecil yang dulu bahkan tidak dikenal siapa-siapa. Dan setiap sore, uang setoran mulai masuk. Rasanya seperti mimpi buat orang yang dulu pernah hidup gali lubang tutup lubang. Saya mulai bisa bernapas sedikit lega, bahkan sempat berpikir, mungkin masa sulit sudah selesai. Semakin hari pemasaran makin luas, toko bertambah, reseller mulai muncul, ada beberapa sales terlihat makin semangat karena omset naik terus. Tapi di tengah rasa senang itu ada hal kecil yang mulai mengganggu pikiran saya. Jumlah barang keluar terasa besar, tapi uang yang kembali kadang tidak sesuai. Awalnya saya berpikir mungkin karena banyak toko belum bayar atau sistem konsinyasi memang lambat. Tapi lama-lama ada angka yang terasa aneh. Ada toko yang katanya sepi, tapi waktu saya cek langsung ternyata produk saya justru sering habis. Ada sales yang laporan retur terlalu banyak, tapi kemasan produk malah terlihat tetap berjalan di lapangan. Saya mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Sampai suatu hari, tanpa sengaja saya mendengar salah satu toko bilang kalau produk saya ternyata disuplai jalur lain dengan harga yang berbeda. Di situ dada saya langsung panas. Pelan-pelan saya mulai sadar, ada produk yang sengaja dimainkan sendiri oleh sales. Barang diambil lebih banyak dari laporan, lalu dijual tanpa masuk pembukuan. Bahkan ada yang mengurangi setoran dengan alasan toko belum bayar. Rasanya sakit sekali karena orang-orang itu bukan orang asing. Mereka orang yang tiap hari makan bersama, bercanda bersama, bahkan tahu bagaimana dulu saya jatuh karena hutang. Dan ironisnya justru saat usaha mulai tumbuh, kepercayaan mulai jadi celah yang paling berbahaya. Yang paling membuat saya terpukul bukan cuma soal kehilangan uang, tapi karena pola itu ternyata mulai menular. Sales yang awalnya jujur pelan-pelan ikut berubah. Setelah melihat ada yang bermain tapi tetap aman. Ada yang mulai memanipulasi nota. Ada yang sengaja memperbesar laporan bensin dan pengeluaran lapangan. Bahkan ada yang diam-diam membawa pelanggan tetap untuk jalur pribadinya sendiri.
Dunia usaha kecil yang dulu terasa hangat mendadak berubah penuh curiga. Tiap malam saya mulai bongkar nota satu persatu, mencocokkan jumlah barang keluar dan uang masuk sampai kepala rasanya hampir pecah. Tidur tidak tenang. HP bunyi malam hari langsung bikin jantung deg-degan karena takut ada masalah setoran lagi. Dan yang paling parah, beberapa sales mulai saling mempengaruhi. Yang awalnya cuma satu orang lama-lama jadi kebiasaan kelompok kecil. Seolah-olah mencuri sedikit dari usaha itu dianggap wajar. Bos juga nggak bakal sadar. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Padahal mereka tidak tahu. Usaha itu dibangun dari hutang, rasa malu, dan perjuangan bertahun-tahun. Saya mulai kehilangan banyak orang. Satu persatu sales saya keluarkan. Ada juga yang menghilang begitu saja. Ada yang ketahuan bermain lalu marah ketika ditegur. Dan akhirnya yang tersisa tinggal sedikit. Sedikit sekali malah. Di titik itu saya sadar, mempertahankan usaha ternyata jauh lebih sulit daripada memulainya. Karena keadaan makin kacau, akhirnya saya memutuskan untuk turun langsung lagi ke lapangan. Sesuatu yang dulu sempat tidak saya lakukan karena memang merasa usaha sudah punya tim. Pagi-pagi saya kembali naik motor membawa produk sendiri seperti zaman awal merintis. Masuk toko satu persatu, menyapa pemilik warung, mengecek langsung barang yang di rak. Dari situ saya baru sadar. Banyak hubungan dengan toko sebenarnya dibangun bukan cuma karena produk enak, tapi karena kepercayaan dengan orang yang mengantar. Beberapa toko bahkan kaget melihat saya turun langsung lagi. Mereka mulai cerita hal-hal yang selama ini tidak pernah sampai ke saya. Ada sales yang memainkan harga, ada yang sengaja bilang stok kosong padahal barang ada. Ada juga yang membawa produk kompetitor sambil menjelekkan brand saya sendiri. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang dibesarkan dari usaha itu. Tapi anehnya, justru setelah turun langsung lagi ke lapangan, saya merasa hidup lagi. Saya kembali ingat perjuangan awal waktu jualan dari nol. Saya mulai memperbaiki sistem sedikit demi sedikit. Meskipun capek, setidaknya saya tahu keadaan sebenarnya. Dan malam-malam panjang menghitung setoran itu membuat saya sadar satu hal. Usaha kecil bisa tumbuh cepat, tapi kalau pemilik terlalu cepat lepas tangan, orang dalam bisa perlahan menghancurkannya tanpa suara. Dari semua kejadian itu saya belajar kalau membangun usaha bukan cuma soal produk laku dan omset naik, tapi soal menjaga kepercayaan, sistem, dan memilih orang yang benar-benar punya rasa ikut memiliki. Karena ketika usaha mulai berkembang, godaan uang juga ikut membesar. Dan kadang ancaman terbesar bukan datang dari luar, tapi dari orang yang setiap hari ada di sekitar kita. Saya juga belajar kalau pemilik usaha tidak boleh langsung terlalu cepat merasa aman, karena usaha yang dibangun dari perjuangan panjang bisa runtuh pelan-pelan kalau pengawasan mulai hilang. Dan di tengah semua kekacauan usaha itu, saya malah mulai sering melamun, sering menyendiri malam-malam. Duduk sambil melihat catatan hutang lama yang dulu pernah hampir menghancurkan hidup saya. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan besar di kepala. Kok bisa ya? Bagaimana dulu saya bisa sampai terjebak hutang di 8 bank sekaligus yang sampai saat itu belum juga selesai? Kenapa dulu setiap lubang malah ditutup dengan top up baru? Dan kenapa rasanya waktu itu take over pinjaman seperti jalan keluar yang paling mudah? Padahal itu justru jadi awal dari kehancuran. Di episode 11 nanti saya akan cerita semuanya tentang masa ketika hidup saya benar-benar dikuasai cicilan, top up demi top up, sampai akhirnya tidak tahu lagi mana hutang lama dan mana hutang baru.